Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Hai teman-teman, saya Dwi Surma Cahyati, NPM 1969-10840. Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Riau. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang white game di dalam kepramukaan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah kepramukaan dan UKS SD dengan dosen pengampu Bapak Richa Sejahtera, SPDM. Nah, kita akan masuk ke dalam pembahasan kita kali ini, yaitu white game. White game adalah permainan besar di luar ruangan dengan wilayah yang luas yang diikuti oleh dua orang atau lebih atau disebut dengan regu ataupun tim. White game ini bersifat permainan kompetisi antar sehingga antara tim satu dengan tim lainnya berusaha untuk memenangkan pertandingan. Permainan ini dilakukan dengan cara sportif, objektif, dan menjunjung tinggi nilai-nilai persaudaraan bakti anggota pramuka. Nah, ada beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan dalam permainan ini. Yang pertama, harus memiliki tema atau alur sehingga mampu memotivasi peserta untuk menyelesaikan permainan dengan semangat. Kedua, suatu kegiatan yang menyenangkan, penuh dengan tantangan, dan dapat mengembangkan permainan ini. Ketiga, meningkatkan keterampilan menyusun perencanaan, strategi untuk memenangkan permainan ini. Dan keempat, meningkatkan daya tahan fisik, kreativitas, akal budi, dan kemampuan berinisiatif. Pada dasarnya, tidak ada aturan baku untuk menyusun sebuah alur dan aturan main white game. Namun, ada hal-hal yang harus diperhatikan di dalam permainan ini. Yang pertama, itu target. White game dapat dikemas untuk mencapai target tertentu yang harus dicapai oleh para peserta. Target-target tersebut, misalnya, dapat mencapai tempat tertentu sebagai puncak permainan, dapat mencapai beberapa tempat tertentu seperti pos-pos sesuai rute yang telah ditetapkan. Kemudian, ada juga target seperti mendapatkan atau mengumpulkan objek tertentu selama pertandingan. Kedua, instruksi. Untuk menjamin white game terlaksana dengan baik dan lancar, maka instruksi-instruksi harus disusun secara baik, singkat, dan mudah dipahami. Seperti, pertama, instruksi harus dipahami sama persis oleh semua peserta dan juga panitia pelaksana. Kedua, instruksi jangan berbelit-belit agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Ketiga, instruksi harus jelas dan jangan bermakna ganda agar tidak terjadi salah pengertian ataupun salah persepsi. Keempat, instruksi harus lengkap agar tidak ada peluang untuk para peserta mengakalinya. Kemudian, yang kelima, instruksi harus jelas dan mencantumkan hal-hal apa saja yang dapat mengurangi nilai ataupun poin dan memungkinkan untuk bisa siswa dapat didiskualifikasi ataupun gugur dalam permainan. Ketiga, pengorganisasian tim peserta. Jumlah tim atau individu yang akan ikut serta dalam white game tidak ada batasan, tergantung dalam jenis permainan, luas area, dan tujuan yang akan dicapai di dalam permainan tersebut. Kemudian, di dalam white game bisa juga dalam sebuah tim itu dibagi menjadi ketua dan anggota. Kemudian ada pula white game yang hanya diikuti oleh satu tim yang melawan beberapa orang sebagai lawan tanding. Keempat, itu scoring atau penilaian. Mengingat white game adalah permainan kompetisi, maka harus ada pemenang. Untuk menentukan pemenang bukan scoring pun penilaian. Nah, untuk penyusunan scoring atau penilaian white game bisa dilakukan dengan yang pertama, jumlah anggota tim lawan yang tereliminasi. Jadi, nilai tersebut ditentukan beberapa lawan yang bisa dikalahkan. Kedua, jumlah item yang bisa dikumpulkan. Jadi, nilai ditentukan berapa benda atau soal yang bisa dijawab atau dengan pos yang dilalui. Kemudian, yang ketiga, lama waktu bermain.
Nah, pada lama waktu bermain ini, nilai ditentukan oleh kecepatan waktu ditempuh oleh sebuah tim dibanding dengan tim yang satunya. Kemudian yang keempat, cara penilaiannya bisa juga penilaiannya hanya dilakukan oleh kemampuan tim untuk kembali ke garis finish dan mampu mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. White game dapat dilaksanakan di lapangan terbuka. Misalnya, sehabis upacara pembukaan kegiatan dilaksanakan permainan besar mencari tanggal lahir yang sama, hobi yang sama, mencari kawan untuk menyusul dan mencocokkan tujuan. Permainan besar ini menarik jika dibatasi oleh waktu. Namun, ada kalanya white game dilaksanakan di lokasi yang luas dengan rute tertentu. Nah, terkait hal ini, maka yang harus kita perhatikan yang pertama, lokasi dan luas white game juga tergantung pada jumlah peserta, jenis, dan tujuan permainan. Yang harus diperhatikan di sini adalah jangan memilih daerah yang terlalu luas dan berisiko terjadi kecelakaan ataupun kehilangan peserta. Aspek keselamatan harus diutamakan. Kedua, lokasi atau wilayah yang digunakan hendaknya atas seizin yang berwenang sehingga dapat memperlancar pelaksanaan white game. Ketiga, upaya kakak pembina atau panitia melakukan survei yang mendalam dan akurat untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, terutama jika akan melaksanakan white game di dalam hutan ataupun di alam terbuka. Keenam, penyusunan tema. Keberadaan tema atau alur cerita merupakan ciri pembeda antara game white game dengan kegiatan permainan lainnya. Tema dan alur sangat penting dalam sebuah white karena akan memberikan kerangka kerja, tujuan materi, jenis kompetisi, sistem penilaian, dan pembentukan suasana permainan. Penyusunan tema dan alur cerita yang sangat fleksibel sesuai dengan kebutuhan dan tujuan permainan yang diinginkan oleh kakak pembina. Tema bisa dikaitkan dengan kehidupan daerah sekitar lokasi, sejarah, lingkungan hidup, patriotisme dan nasionalisme, agama, ilmu pengetahuan, dan teknologi bahasa. Dan yang terakhir, keselamatan permainan. Keselamatan tim harus diutamakan dalam waktu. Jangan hanya mengejar tingkat kesulitan yang tinggi, namun keselamatan diabaikan. Untuk menjaga keselamatan, maka perlu yang pertama dipertimbangkan jika memilih daerah yang beresiko tinggi, misalnya tebing, jalan curam, sungai dalam berarus deras, wilayah terpencil, dan sebagainya. Kedua, ukur luas wilayah permainan. Pastikan batas-batasannya sesuai yang ditandai, misalnya dengan batas alam seperti parit, pohon, lembah, dan lainnya, ataupun tenda yang dibuat khusus. Dan yang ketiga, susunan skenario penyelamatan dan pencegahan kecelakaan, terutama jika ada peserta yang tersesat. Keempat, pastikan para peserta memahami cara-cara meminta dan mendapatkan bantuan jika sewaktu-waktu diperlukan. Kelima, sesuai tips emergency respon, terutama jika permainan ini dilaksanakan di lokasi luas, beresiko tinggi, dan menantang. Dan yang terakhir, pastikan kode akhir permainan, misalnya suara-suara peluit bisa didengar oleh seluruh peserta yang sedang berada di lokasi untuk segera mengakhiri permainan dan kembali ke tempat awal berkumpul. Sekian video saya kali ini, semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, comment, and